Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Zainal Abidin, pada mata kuliah Statistika Deskriptif. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan. Adapun teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang data. Apa sih itu data? Lalu jenis-jenis data itu apa saja? Fungsi data, bentuk data. Apa sih data? Penting nggak sih data dalam statistika? Nah, kalau teman-teman ingin lebih tahu lagi, mari kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, teman-teman, mari kita mulai terkait data. Jadi, data itu asal mulanya adalah dari kata datum. Datum. Jadi, data itu adalah bentuk jama dari datum. Jadi kalau misalkan ada satu angka atau ada satu data, itu belum bisa disebut data, tapi datum gitu. Jadi datum itu asalnya banyak, datum, 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 datum. Setelah dikumpulkan datum-datum itu menjadi sebuah data. Jadi kalau misalkan datum itu sendiri gitu, tapi kalau banyak datumnya itu adalah disebut dengan data. Seperti itu. Lalu data itu dari mana? Atau apa sih sebetulnya data itu? Nah, data itu sebetulnya adalah sebuah fakta atau keterangan atau angka yang dapat digunakan sebagai dasar apa? Ingat, fungsi statistika adalah salah satunya untuk menarik kesimpulan pada akhirnya. Sehingga data ini merupakan sebuah acuan gitu yang sebagai dasarnya gitu, sebagai dasar ketika kita ingin mengambil sebuah kesimpulan atau kita ingin mengambil sebuah informasi, yaitu kita menggunakan sebuah data. Jadi, data itu harus benar-benar menggambarkan apa yang ingin kita simpulkan, apa yang ingin kita tarik informasinya. Sehingga memang data itu harus kredibel, harus dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan harus representatif. Representatif di sini adalah menggambarkan kondisi keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi tidak ada rekayasa. Data memang didapatkan ya apa adanya. Jadi ketika misal kita ingin tahu data seseorang, misalkan ya, kita ingin tahu data si X gitu, dia makanan favoritnya apa sih, terus berat badannya berapa sih, terus tingginya berapa, umurnya berapa. Nah, itu kita harus berdasarkan kondisi yang sesungguhnya secara akurat dan representatif. Jangan kita misalkan katanya, nah itu jangan. Tapi memang kita harus representatif, harus real, harus sesuai dengan kenyataannya. Misal, data saya, oh data Pak Jainal itu umurnya misalkan 25 tahun, lalu tingginya 173, lalu makanan kesukaannya misalkan bakso tahu. Nah, itu dia harus secara jelas dan itu representatif gitu. Nah, data tuh harus representatif dan memang kenyataan seperti itu. Tinggi saya 172, umur saya 25 tahun, saya senang bakso tahu. Nah, itu adalah sebuah data tentang data diri seorang Jainal. Dan hal lainnya yang nanti mungkin teman-teman bisa mencari contoh lainnya terkait contoh-contoh data. Kita lanjut lagi. Nah, dari tadi yang saya jelaskan, itu tadi ada berat badan, ya, terus ada umur, lalu ada misalkan uang saya jumlahnya berapa, tabungan saya, nah itu ada macam-macam data gitu. Terus ada saya suka bakso tahu, itu adalah macam-macam data. Lalu sebetulnya data itu ada berapa jenis? Nah, data itu ada dua jenis. Ada data diskrit, ada data kontinum. Sebetulnya jenis data ini adalah jenis data kualitatif. Data diskrit itu yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Misalkan jumlah, misalkan saudara saya ada berapa, misalkan ada 3. Nah, berarti karena ada 3, jumlahnya ada 3, berarti itu ada data diskrit. Tapi kalau misalkan data kontinum adalah data yang diukur, gitu ya. Ada yang membilang atau menghitung, ada yang mengukur. Kalau yang mengukur contohnya apa? Berat badan saya, tinggi saya. Nah, itu adalah sebuah pengukuran. Ya, ingat ya. Jadi data diskrit itu yang dihitung, data kontinum yang diukur. Jadi data diskrit contohnya adalah saudara saya, jumlah teman saya, jumlah mantan saya mungkin ya. Kalau data kontinum berat badan saya, terus tinggi saya, itu adalah data kontinum. Selanjutnya bentuk data yang tadi saya bilang ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau kualitatif itu yang biasanya kata sifat gitu, hal-hal yang berkaitan dengan sifat gitu, berkaitan seperti cantik, sehat gitu ya, berhasil kalau di sini, terus lalu misalkan ganteng, lalu misalkan romantis atau lain sebagainya gitu yang hal-hal berkaitan. Kalau tadi contohnya saya
terkait kesukaan gitu ya. Makanan kesukaan itu kan data kualitatif. Selanjutnya data kuantitatif jelas berupa angka yang tadi ada diskrit, ada kontinum. Selanjutnya sumber data. Nah, ketika kita mempunyai data kan pasti ada sumbernya. Kayak tadi data tentang jurnal sumbernya dari siapa? Dari saya pribadi. Nah, kalau data terkait tadi data sumber pribadi dari saya itu yang disebut dengan data primer. Ya, data primer. Data primer itu apa? Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Tadi sumber saya, data tentang saya didapatkan langsung dari saya. Jadi misalkan data tentang Zainal, tingginya 172, umurnya 25 tahun, beratnya 65 kilo, itu langsung nanya ke saya. Nah itu berarti saya adalah data yang didapatkan tentang saya itu disebut dengan data primer. Ataupun contoh lainnya, misalkan kalian ingin bertanya tentang saya, lalu bertanyanya ke ibu saya. Misalkan bertanya ke ibu saya, ibu, anak ibu, namanya siapa? Misalkan Zainal, terus beratnya berapa kira-kira? Beratnya misalkan 65, lalu tingginya 172, umurnya 25 tahun. Nah, itu adalah data sekunder. Kenapa data sekunder? Karena diperoleh dari sumber lain. Sumber lainnya siapa? Yaitu adalah ibu saya dalam kaitan ini. Contoh lainnya di sini saya tuliskan untuk data primer, hasil ujian siswa dalam mata pelajaran matematika suatu kelas diperoleh 15, 20, 32. Nah, jadi misalkan saya ingin tahu eh, penguasaan matematika siswa saya, akhirnya saya melakukan ujian dan saya memperoleh datanya. Itu berarti kan langsung saya mengambil data secara langsung, berarti itu data primer. Kalau data sekunder itu dilakukan pengetesan atau ujian oleh pihak luar selain guru yang mengajar dan diperoleh skor 20, 22, 27, 30, 31, 29. Jadi ada pihak lain mengambil data untuk mereka dan saya bertanya ke mereka. Nah, itu berarti adalah data sekunder. Selanjutnya, ini yang menjadi salah satu hal yang harus kalian perhatikan, the important information gitu ya, yang harus kalian perhatikan. Pertama, data sekunder itu biasanya digunakan sebagai pembanding terhadap data primer. Misal tadi, saya mengambil data hasil ujian matematika, tapi sebelumnya ada juga yang pernah mengambil di kelas itu. Jadi saya bandingkan, ternyata seperti apa perbandingannya yang diambil oleh orang lain dan diambil oleh saya secara langsung. Lalu yang kedua, data yang baru dikumpulkan dan belum pernah mengalami pengolahan sama sekali disebut dengan data mentah. Gitu. Jadi misalkan tadi saya mengambil data, datanya saya belum apa-apakan, itu saya simpan saja. Nah, itu disebut dengan data mentah. Yang terakhir, yang harus kalian perhatikan, the important thing yang harus kalian perhatikan adalah satu hal yang harus selalu dipegang, buat kalian ketika mengambil data itu harus sahih, harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Jadi jangan asal-asalan ketika mengambil data. Jadi ketika mengambil data itu harus melalui prosedur yang tepat, nggak asal-asalan dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang harus kalian perhatikan. Selanjutnya ada data yang tadi rangkumannya ini. Jadi data yang tadi saya jelaskan itu jenisnya ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Sedangkan kuantitatif terbagi lagi, ada diskrit, ada kontinu. Kalau tadi diskrit yang saya bilang itu terkait jumlah, makanya ada jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV. Lalu kalau data kontinu berat badan, jarak kota, luas rumah, volume gitu ya. Kalau data kualitatif tadi jenis kelamin, warna kesayangan, hobi, asal suku, dan lain-lain. Selanjutnya besaran data, jadi besaran data itu ada dua, terkait besarannya itu ada yang konstan dan ada variabel. Variabel itu jelas berarti berubah. Kalau konstan berarti memang nilainya sudah seperti itu. Konstan itu tetap. Konstan itu secara harfiah, secara bahasa artinya tetap. Jadi tidak akan bisa dirubah-rubah gitu ya. Nah, kaitannya dengan ini, yang data konstata ini atau besaran konstata ini, itu dapat berupa nilai konstan yang terbagi menjadi konstanta umum atau universal dan konstanta khusus gitu. Kalau konstanta umum biasanya di matematika itu ada V untuk misalkan nilai V, lalu ada nilai-nilai lainnya memang sudah baku dari sana. Misalkan nilai V dari sana 3,14, ya tidak akan rubah karena memang itu adalah nilai konstan secara umum. Sedangkan nilai konstan yang secara khusus itu memiliki ketentuan-ketentuan yang situasinya khusus. Misalkan di sini ada harga Y sama dengan A tambah BX. Nah, itu kan sudah tentu juga gitu, konstan juga, tapi ada ketentuannya. Seperti itu ya. Dan tidak berlaku secara umum karena sudah ada ketentuannya jelas. Jadi kalau yang konstan itu ada dua, ada yang khusus dan ada yang umum. Kalau yang umum memang yang dari sananya memang seperti itu. Misalkan yang V ya udah 3,14. Kita tidak bisa merubah V itu selain 3,14 gitu. Kalau misalkan yang
khusus itu ya memang nilainya juga konstan, tapi misal karena ada rumusnya yang sudah jelas, tapi nilainya bisa berubah-ubah, tidak bisa diberlaku secara umum. Selanjutnya variabel. Nah, kalau tadi yang konstan, yang bersifat tetap, yang kedua adalah variabel, yaitu yang berubah-ubah. Kenapa disebut variabel? Karena bervariasi. Yang namanya bervariasi pasti berubah-ubah gitu ya. Nah, data yang nilai besarannya berubah-ubah atau bervariasi itu juga tetap dibedakan. Ada variabel tak acak atau matematik dan variabel acak atau probabilistik. Jadi ada dua, ada tak acak atau matematik, yang acak atau probabilistik. Nah, yang tak acak itu data yang nilai besarannya ditentukan sepenuhnya oleh keadaan sudah diketahui. Misalkan X banyaknya buku yang sudah dikirim pada suatu distributor dan Y kecepatan putaran jam tangan. Nah, itu kan sudah ditentukan gitu variabelnya dan itu bisa biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau matematik gitu ya. Selanjutnya ada variabel acak adalah data yang nilai besarannya ditentukan sepenuhnya oleh keadaan yang tidak diketahui. Misal keluarnya mata suatu dadu atau peluang, angka yang keluar dari suatu undian, atau skor yang kemungkinan diperoleh siswa dalam mengikuti ujian. Jadi hal-hal yang memang ada peluangnya gitu, ada peluangnya gitu. Tidak yang memang akan secara matematik akan jelas gitu, tapi memang ada hal peluangnya, ada probabilitas peluang, ingat ya. Karena tadi saya bilang acak berarti ada probabilitas, ada peluang. Kalau matematik ya udah seperti itu gitu. Memang sudah akan aturannya seperti itu, tidak ada peluang gitu, sudah jelas. Selanjutnya terkait variabel, itu ada variabel terikat dan ada variabel bebas. Variabel terikat itu disebut dengan dependen, variabel bebas itu disebut dengan independen. Atau variabel bebas itu biasanya kita nyatakan dengan X, lalu variabel terikat biasanya kita tulis dengan Y. Nah, yang menjadi variabel bebas dalam korelasi itu biasanya korelasi, terus variabel prediktor, regresi, variabel perlakuan, atau dalam disebutnya eksperimen. Kalau dalam eksperimen biasanya perlakuan. Kalau dari korelasi biasanya bebas, kalau dalam regresi itu prediktor. Yang merupakan semuanya adalah yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jadi ya dependen itu yang tetapnya, yang diukurnya atau permasalahannya. Sedangkan variabel bebas atau independen itu adalah sebuah solusinya kalau dalam sebuah penelitian. Lalu variabel terikat dependen itu dalam korelasi, terus kriterium dalam regresi, dampak atau dalam eksperimen merupakan variabel hasil atau dampak atau akibat dari variabel independen. Jadi misal saya ingin tahu pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap kemampuan komunikasi. Nah, berarti kemampuan komunikasi itu adalah variabel terikatnya, sedangkan pembelajaran kooperatif adalah variabel bebasnya. Jadi masalah yang ingin diperbaiki itu adalah variabel terikat atau dependen, sedangkan solusinya itu adalah variabel bebas atau independen. Nah, catatannya variabel terikat umumnya menjadi tujuan penelitian. Makanya saya bilang variabel terikat atau itu biasanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu apa ya? Masalah gitu ya, sumber masalah yang ingin diperbaiki, ditingkatkan. Nah, dalam ilmu metodologi penelitian juga terdapat variabel moderat atau memperkuat ataupun memperlemah. Ada juga variabel intervening, ada juga variabel kontrol gitu ya. Ketiganya tidak dibahas karena tidak bisa dihitung secara statistik. Jadi memang banyak juga variabel-variabel yang memang bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam penelitian. Jadi sekali lagi ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel terikat itu adalah masalahnya, tujuannya. Sedangkan variabel bebas itu adalah solusinya, solusi yang kalian harapkan. Jadi misalkan kalian ingin, kalau dalam hal lainnya ingin meningkatkan motivasi, jadi misalkan ternyata di kelas ini selama pandemi motivasi mereka itu kurang sekali. Saya ingin memperbaiki mereka dengan games, yaitu aplikasi Quizzes. Nah, berarti variabel terikatnya adalah motivasi. Variabel bebasnya atau independennya adalah aplikasi Quizzes. Sampai di sana pusing? Itu yang saya harapkan ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan saja terkait datanya. Mudah-mudahan kalian bisa memaknai apa yang sudah saya jelaskan, dan jelas apa yang sudah saya jelaskan mudah-mudahan membuat kalian berpikir dan pusing, karena tujuan saya memang membuat kalian pusing dan membuat kalian berpikir. Terima kasih untuk hari ini, selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.